Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Kadang ya, kita tuh ngerasa paling aman sama orang yang udah kita kenal lama, yang udah bareng dari kecil, yang tiap harinya ketemu, terus ketawa bareng lagi. Tapi gimana kalau justru orang itu jadi awal dari sesuatu yang gak pernah kita bayangin cuy. Karena kisah ini bukan cuma soal pertemanan biasa. Ini tentang bagaimana hubungan yang udah terjalin lama bisa berubah tuh jadi sesuatu yang gelap, sesuatu yang cukup mengerikan. Dan semua itu cuma karena satu permintaan yang kelewat batas. Jadi semuanya dimulai dari hilangnya seorang perempuan cuy. Yang bikin aneh, teman masa kecilnya sendiri yang juga tinggal satu apartemen itu bilang kalau dia itu pergi ke luar negeri. Tapi kalau itu benar, nah kenapa nih nggak ada satupun jejaknya? Dan ketika pihak kepolisian mulai menelusuri data keluar masuk negara, nama perempuan itu tidak pernah tercatat nih meninggalkan negara itu cuy. Disitulah semuanya mulai terasa janggal dan tak lama kemudian sebuah penemuan mengerikan terjadi. Tengkorak perempuan itu ditemukan di sebuah taman dalam kondisi tertimbun daun-daunan. Jadi seolah-olah sengaja disembunyikan dari dunia. Pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat menyelidiki setiap kemungkinan. Hingga akhirnya sebuah fakta yang jauh lebih mengerikan pun terungkap. Pelaku di balik semua ini bukan orang asing, melainkan teman satu apartemennya sendiri. Orang yang sama yang sebelumnya melaporkan bahwa perempuan itu hilang. Ini bukan cerita dongeng, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang perempuan di Singapura yang dihilangkan nyawanya oleh temannya sendiri karena emosi. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian nggak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa cuy, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dengan korbannya dulu. Celine Ng Swee Peng. Dia adalah seorang perempuan cantik berasal dari Singapura yang berumur 36 tahun. Orang yang biasa dipanggil Celine itu tinggal di sebuah apartemen yang terletak di daerah Clementi, Singapura bersama dengan seorang temannya. Sehari-harinya, Celine bekerja sebagai seorang agen properti di CBRE Singapura yang merupakan sebuah perusahaan properti gitulah cuy. Celine adalah sosok yang ramah dan mudah bergaul. Dia dikenal sangat dekat nih dengan teman-temannya, selalu hadir dalam setiap kebersamaan dan hampir tak pernah terlihat sendirian cuy. Dia dikenal sebagai pribadi yang penuh kepedulian. Jadi dia ini selalu peka nih terhadap keadaan teman-temannya dan tanpa ragu menawarkan bantuan setiap kali ada yang sedang kesusahan gitu. Selain itu, di mata keluarganya, Celine dikenal sebagai anak yang periang, hangat, dan penuh perhatian terhadap orang-orang terdekatnya. Meski tidak tinggal bersama keluarga dan menjalani hidup yang mandiri, Celine ini tetap rutin tuh menghubungi mereka, sekedar bertukar kabar, menjaga kedekatan yang tak pernah benar-benar hilang. Namun, di balik semua itu, Celine juga dikenal memiliki sisi emosional yang sangat kuat. Dia cenderung menggantungkan perasaannya pada seseorang gitu, seolah-olah membutuhkan kehadiran orang itu cuy, untuk mengisi kekosongan di dalam hidupnya. Dan karena itulah, ketika orang yang dia cintai pergi atau memilih untuk tidak lagi bersamanya, Celine ini mudah terjatuh dalam kesedihan yang sangat dalam cuy. Fakta lain tentang Celine, dia memiliki ketertarikan pada sesama perempuan atau bisa dibilang lesbian gitu cuy. Sejak remaja, Celine sudah terbuka pada keluarga dan teman-temannya tentang perasaannya tersebut. Sejak saat itu, dia mulai aktif nih menjalin kedekatan dan berkencan dengan perempuan-perempuan yang dia anggap menarik. Hal itu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang perlahan membentuk siapakah dirinya ini. Sekarang saya memperkenalkan sosok di balik semua ini. Pelaku yang di balik sikapnya itu terlihat biasa aja,
tapi nih menyimpan sisi manipulatif yang tak banyak disadari. Ang So-hun adalah seorang perempuan berpenampilan tomboy yang berasal dari Singapura juga. Orang yang biasa dipanggil Ang itu tinggal di sebuah apartemen yang terletak di daerah Clementi, Singapura. Dia tinggal di sana bersama temannya, yaitu si Selin ini cuy. Dalam kesehariannya, dia bekerja sebagai trader keuangan di sebuah bank bernama United Overseas Bank. Sekilas tak ada nih yang terlihat mencurigakan. Karena sama seperti Selin, Ang ini juga dikenal sebagai sosok yang sosial gitu, dengan lingkar pertemanan yang sangat luas cuy. Dia pun terbilang mudah nih mendapatkan kenalan baru. Bahkan tak jarang juga si Ang ini dengan cepat tuh menjalin hubungan dekat atau kencan dengan orang yang baru dikenalnya. Namun yang membuatnya menarik justru sifatnya yang cenderung pendiam. Sikap tenang dan misterius itu tanpa disadari membuat banyak orang merasa penasaran dan tertarik untuk mengenalnya lebih jauh lagi. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang terasa janggal. Ang memang dikenal menyukai sesama perempuan dengan penampilannya yang tomboy dan sikapnya yang pendiam. Dia dengan mudah menarik perhatian dan memikat hati banyak orang cuy. Di mata orang-orang, dia adalah sosok yang sangat tenang, lembut, bahkan terlihat tak berbahaya gitu. Seseorang yang untuk menyakiti seekor semut pun seolah tak akan pernah tega. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena terkadang yang terlihat paling lembut adalah yang paling pandai menyembunyikan sesuatu. Dan tanpa disadari, kedekatan yang dia bangun perlahan berubah menjadi kendali. Nah, sebenarnya bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin nih Ang ini sampai menghilangkan nyawanya Selin, orang yang begitu dekat dengannya? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik hubungan mereka? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Ang dan Selin sudah saling mengenal sejak mereka bersekolah di Nge An Polytechnic yang terletak di daerah Clementi, Singapura. Nge An Polytechnic sendiri merupakan sebuah institusi pendidikan tingkat lanjut atau post-secondary yang jika disetarakan di Indonesia kurang lebih seperti jenjang SMA gitu cuy. Sejak masa itu, hubungan Ang dan Selin ini berkembang menjadi sangat dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mulai dari pergi ke kantin, berbagi cerita di sela-sela jam istirahat, hingga nongkrong berdua sepulang sekolah gitu. Kedekatan itu perlahan-lahan membangun ikatan yang lebih dari sekedar teman biasa. Teman-teman mereka bahkan mengira kalau mereka berdua itu adalah pasangan. Karena saking seringnya nih mereka bermain berdua. Setelah mereka lulus sekolah, hubungan mereka mulai merenggang. Karena mereka mulai memiliki kehidupan masing-masing cuy. Yang mana saat itu Selin mulai membangun karirnya menjadi seorang agen properti. Sementara Ang mulai membangun karirnya di bidang trading keuangan. Selain itu, Selin dan Ang juga mulai berada dalam fase pencarian jati diri. Mereka mencoba memahami perasaan mereka dengan menjalin hubungan dengan sesama jenis. Dari proses itu, keduanya ini semakin yakin tuh bahwa mereka memang memiliki ketertarikan pada sesama perempuan atau lesbian. Seiring berjalannya waktu, hubungan Ang dan Selin sempat merenggang. Namun kedekatan itu kembali terjalin di tahun 2009. Saat itu mereka memutuskan untuk membangun sebuah bisnis kafe bersama. Sayangnya usaha tersebut tidak bertahan lama karena kesibukan masing-masing membuat mereka tidak bisa fokus mengelolanya. Setelah itu pada tahun 2010 Ang dan Selin ini memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen yang terletak di kawasan Jalan Balestir, Singapura. Sejak tinggal serumah, hubungan mereka yang sebelumnya hanya sebatas teman dekat mulai berubah tuh. Kedekatan itu berkembang menjadi lebih dalam saat mereka mulai saling memahami satu sama lainnya dan perlahan menjalin hubungan yang lebih intim dan romantis. Namun hubungan mereka tidak bertahan lama
karena ada ketidakcocokan antara keduanya. Walaupun begitu, setelah mereka putus, mereka masih tinggal satu apartemen karena mereka masih berhubungan baik sebagai teman. Dan mereka tidak akan membiarkan hubungan romantis yang sebentar itu merusak pertemanan mereka yang sudah terjalin sejak lama cuy. Bahkan pada tahun 2011, mereka memutuskan untuk membeli satu unit apartemen di kawasan Clementi, Singapura. Lalu tinggal di sana bersama. Sejak mereka tinggal bersama di apartemen baru, kehidupan keduanya mulai berjalan berbeda cuy. Ang terlihat sering bergonta-ganti pasangan. Sementara Selin justru memilih untuk tidak lagi mencoba menjalin hubungan dengan perempuan lain. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi mentalnya Selin yang sedang tidak baik-baik saja. Dia masih belum bisa benar-benar move on tuh dari masa lalu yang terus membayanginya. Nah, menariknya kondisi tersebut tidak terlihat dari luar. Di hadapan teman-temannya, Selin ini selalu tampak ceria gitu cuy. Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Namun ketika hanya berdua di apartemen bersama si Ang, sisi rapuh itu mulai terlihat. Selin kerap menangis dan perlahan mengungkapkan kesedihan yang selama ini dia pendam. Hal itu membuat Ang ini sedih karena dia tidak rela Selin itu sedih, apalagi disakiti oleh orang lain gitu cuy. Kemudian pada tanggal 25 Mei tahun 2011, Selin dan Ang memutuskan untuk pergi ke sebuah bar yang berada di daerah Fullerton, Singapura dengan 3 orang teman mereka cuy. Di sana mereka merayakan ulang tahun Selin yang ke-36 dengan cara minum-minum sambil mengobrol. Kemudian pada tengah malam mereka semua pergi ke apartemennya Selin dan Ang yang terletak di daerah Clementi, Singapura. Karena mereka tidak puas tuh hanya mengobrol-ngobrol di bar itu saja. Sesampainya di apartemen, mereka kembali ngobrol sambil bermain kartu dan minum-minum hingga dini hari. Ketiga teman mereka itu baru meninggalkan apartemen mereka pada jam 4 pagi. Setelah itu hanya tersisa Selin dan Ang saja di dalam apartemen itu. Setelah teman-teman mereka pergi, Selin dan Ang kembali mengobrol selama beberapa jam. Saat itu Selin kembali membicarakan tentang mantannya yang sudah putus dengannya 2 tahun yang lalu. Selin mengatakan kepada Ang kalau dia masih mencintai orang itu cuy. Nah, si Ang sebagai teman yang baik menyuruh Selin untuk move on tuh. Dan dia mengatakan seperti ini. Sudahlah Selin, masih ada banyak ikan di laut. Kamu kenapa sih masih mikirin dia? Move on Selin, move on. Namun Selin tidak menggubris perkataannya Ang dan malah menghubungi mantannya itu. Sambungan sempat terhubung, tetapi telepon Selin tidak diangkat oleh mantannya. Dan hal itulah yang membuat Selin ini semakin terpuruk. Dalam keadaan frustasi, dia memilih masuk ke kamarnya lalu memutar sebuah lagu Mandarin yang berjudul Chuan Qi. Sebuah lagu yang seolah menjadi tanda bahwa dia sedang berada di titik paling sedih dan paling tertekan. Mendengar hal itu, Ang mulai diliputi kekhawatiran. Dia segera mengambil kamar Selin, berusaha memastikan keadaannya. Lalu dengan suaranya yang lembut bertanya, apakah semuanya baik-baik saja Selin? Tak lama kemudian pintu kamar pun terbuka. Selin berdiri di hadapannya dengan mata sembab dan merah. Jelas terlihat baru saja dia itu menangis. Dengan suara bergetar, Selin mengungkapkan bahwa dia masih tidak mampu untuk melupakan mantannya. Dalam kondisi emosional yang rapuh itu, dia bahkan meminta Ang untuk membantunya mengakhiri hidup. Sebuah permintaan yang mengejutkan dan penuh keputusasaan cuy. Ang awalnya menolak, tetapi kemudian setuju tuh untuk membantu Selin mengakhiri hidupnya. Karena dia sudah merasa jengah dengan tingkah laku Selin itu. Awalnya Selin berusaha mengakhiri hidup dengan memukul dumbbell ke kepalanya. Tetapi si Ang melarangnya dan mengatakan kalau itu adalah upaya mengakhiri hidup yang sangat menyakitkan. Kemudian Selin menyuruh Ang untuk membekapnya dengan bantal
agar dia tidak bisa bernapas cuy. Ang pun setuju, dia sempat membekap Selin dengan bantal sambil Selin tidur terlentang di atas kasur. Namun Ang melakukannya dengan lemah karena dia masih tidak tega tuh untuk menghilangkan nyawanya Selin. Akhirnya Ang pun gagal dalam usahanya membantu Selin mengakhiri hidupnya. Hal itu membuat Selin marah dan Selin mengatakan kepada si Ang seperti ini. Aduh gimana sih kamu ini? Dasar kamu tidak berguna dan payah banget sih Ang. Masa melakukan hal seperti itu saja tidak becus? Ang yang mendengar hal itu langsung tersinggung dong. Karena dia merasa tidak dihargai sama sekali oleh si Selin ini. Emosi yang memuncak membuat Ang ini kehilangan kendali. Dalam kondisi tersebut, dia bertindak secara impulsif dan mulai mencekik si Selin dengan lengannya. Cekan itu berlangsung cukup lama hingga tubuh Selin melemah dan akhirnya tak sadarkan diri. Saat Ang melepaskan cekikannya, semuanya sudah terlambat. Selin telah kehilangan nyawanya. Kemudian Ang pun berpikir bagaimana caranya nih membuang MYT-nya Selin. Dia akhirnya memutuskan untuk membuat seolah-olah Selin ini kabur ke luar negeri karena depresi. Dia pun membuang paspor dan beberapa barang-barang Selin agar seolah-olah dia ini pergi ke luar negeri gitu. Setelah itu, dia berkeinginan untuk membuang MYT-nya Selin ke sebuah tempat yang aman. Karena panik dan takut perbuatannya terbongkar, Ang merasa harus memindahkan MYT Selin dari apartemen mereka ke mobil yang terparkir di basement itu tanpa menarik perhatian siapapun. Untuk melakukannya, dia berusaha mencari cara agar proses itu tidak mencurigakan. Akhirnya dia memutuskan untuk memasukkan MYT Selin ke dalam sebuah box yang dia temukan di apartemen mereka agar lebih mudah tuh dibawa keluar tanpa terlihat. Namun badan Selin terlalu besar untuk masuk ke sana. Jadi Ang mengubah rencananya. Rencana keduanya adalah membuat seolah-olah Selin ini pingsan dan membawanya ke mobil dengan cara didorong menggunakan kursi roda. Dengan cara itu, dia berharap kalau orang-orang tidak akan curiga bahwa Selin sudah meninggal dunia. Jadi, dia pun mengambil $1.000 Singapura atau sekitar Rp13.600.000 dari dalam lemarinya si Selin itu. Dan dengan uang ini, dia membeli kursi roda di sebuah rumah sakit yang berada di Singapura. Dan pada tanggal 27 Mei tahun 2011, sekitar jam 3 pagi, Ang pun membawa MYT Selin ke mobilnya dengan kursi roda cuy. Setelah itu, Ang ini berkeliling dengan mobilnya menyusuri berbagai sudut kota sambil mencari tempat yang dianggap cukup sepi dan jauh tuh dari perhatian orang-orang. Di situ dia terus berusaha menemukan lokasi yang menurutnya aman tuh untuk membuang MYT-nya Selin tanpa meninggalkan jejak yang bisa mengarah kepadanya itu. Eng hanya berputar-putar di jalanan Singapura tanpa arah yang jelas, seolah kebingungan menentukan langkah berikutnya. Hingga akhirnya setelah matahari terbenam, dia menemukan sebuah lokasi yang sepi dan rimbun di kawasan Taman Clementi atau Clementi Woods Park. Di tempat itulah dia meninggalkan MYT-nya Selin di antara pepohonan, lalu menutupinya dengan daun-daun kering dan ranting, berusaha menyamarkan agar tidak mudah ditemukan cuy. Kemudian dia memberikan kursi roda yang dia pakai membuang MYT-nya Selin ke sebuah panti jompo di daerah Clementi juga. Lalu setelah itu dia pergi ke apartemennya dan mulai berpura-pura kalau Selin itu telah hilang. Pertama-tama dia menghubungi teman-teman Selin untuk menanyakan keberadaannya Selin. Setelah mereka semua mengatakan tidak tahu, Eng berpura-pura panik lalu menghubungi ibunya Selin. Dan Eng mengatakan seperti ini. Halo tante, saya tidak bisa menemukan Selin sejak kemarin tante. Ketika saya bangun, dia itu tiba-tiba hilang loh tante. Kemarin dia itu sempat mengatakan ingin pergi ke luar negeri. Ketika saya mau ikut, dia bilang gak usah.
Karena mau pergi sendirian katanya, Tan. Saya sudah menghubungi teman-teman dan mereka tidak tahu tuh Selin ada di mana, Tante. Saya khawatir dengan Selin. Saya takut dia itu kenapa-napa, Tante. Setelah mendengar penjelasan Ang, Ibu Selin langsung panik. Ang pun menawarkan diri untuk mengantar Ibu Selin membuat laporan ke kantor polisi pada hari yang sama, cuy. Setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan kehilangannya Selin, mereka langsung melakukan pencarian terhadap Selin. Pertama-tama, mereka mengecek riwayat orang yang keluar masuk Singapura dan memastikan bahwa tidak ada riwayat Selin ini pergi keluar Singapura, cuy. Oleh karena itu, pihak kepolisian Singapura menduga bahwa Selin itu diculik atau dihilangkan nyawanya. Mereka pun melakukan pencarian terhadap Selin ke seluruh wilayah Singapura. Kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 2011 atau sekitar 41 hari setelah menghilangnya Selin, pihak kepolisian Singapura baru mencari di daerah Taman Clementi. Di sana mereka menemukan MYT yang sudah tinggal tulang-tulang atau tengkoraknya saja. Kemudian pihak kepolisian Singapura menyuruh seorang dokter forensik untuk melakukan tes DNA pada tengkorak tersebut, cuy. Pada tanggal 11 Juli tahun 2011, dokter forensik yang bertugas yaitu Dr. George Paul memastikan bahwa tengkorak tersebut adalah miliknya Selin. Setelah membandingkan DNA-nya dengan helaian rambut di sisirnya Selin, cuy. Setelah hasil tes DNA-nya keluar, pihak kepolisian segera menyampaikan kabar tersebut kepada keluarganya Selin. Kepastian itu membawa duka yang begitu dalam. Keluarganya pun terpukul dan harus menerima kenyataan pahit atas kepergiannya Selin. Dan di situ, ketika Ang juga mendapatkan kabar itu, Ang pun berpura-pura terkejut dan ikut berduka bersama keluarganya Selin. Tak lama setelah kabar itu tersebar, Ang memutuskan untuk pindah dari apartemen mereka di kawasan Clementi itu. Dia beralasan bahwa kenangan tentang Selin terasa terlalu kuat, seolah-olah terus menghantui dirinya setiap saat. Sementara itu, pihak kepolisian telah mengategorikan kasus Selin ini sebagai kasus penghilangan nyawa. Penyelidikan pun mulai dilakukan secara serius untuk mengungkap siapa nih sosok yang sebenarnya bertanggung jawab di balik kematian tersebut. Pihak kepolisian Singapura langsung meminta keterangan dari orang-orang yang terakhir terlihat bersama si Selin sebelum dia menghilang itu. Dan mereka adalah Eng serta 3 teman dekatnya Selin lainnya. Saat ketiga teman Selin dimintai keterangan, mereka merasa nih ada yang janggal. Karena Selin ini sama sekali tuh tidak pernah memberitahu mereka tentang rencananya untuk pergi ke luar negeri. Hal itu tentu menimbulkan kecurigaan. Terlebih Selin ternyata hanya memberitahu si Ang aja mengenai rencana itu. Nah, merasa ada kejanggalan, pihak kepolisian pun mulai menelusuri keberadaannya Ang dengan menghubungi teman-temannya. Dari sanalah nih diketahui bahwa Ang telah pindah ke sebuah apartemen yang terletak di kawasan pesisir tenggara Singapura. Pada tanggal 12 Juli tahun 2011, saat pihak kepolisian tengah berusaha melacak keberadaan apartemennya si Ang, mereka ini justru lebih dulu cuy menemukan Ang sedang berjalan santai di East Coast Park, sebuah taman yang berada di kawasan pesisir itu. Tanpa membuang waktu, pihak kepolisian Singapura langsung menghampirinya dan mengajak Ang untuk menjalani interogasi singkat. Ang tidak menolak, namun sikapnya terlihat mencurigakan. Dia tampak sangat gugup, bahkan mulai berkeringat dingin tuh. Mereka pun duduk di salah satu bangku taman. Di sanalah polisi mulai mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari di mana Ang berada saat Selin itu menghilang, hingga alasan mengapa nih hanya dirinya saja yang mengetahui rencana Selin untuk pergi ke luar negeri itu. Belum genap 1 jam interogasi berlangsung, kegelisahan Ang semakin tak terbendung cuy. Dan akhirnya di hadapan pihak kepolisian,
Ang pun mengakui semua perbuatannya. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 13 Juli 2011, pihak kepolisian Singapura resmi menetapkan Ang sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Celine. Namun, proses hukum terhadap Ang tidak berlangsung cepat cuy. Dia baru dihadapkan ke pengadilan Singapura 3 tahun kemudian. Tepatnya pada tanggal 16 Juli 2014 saat usianya menginjak 40 tahun. Dalam persidangan itu, Ang dinyatakan bersalah atas meninggalnya Celine. Meski begitu, kasus ini tidak dikategorikan sebagai kasus penghilangan nyawa yang terencana cuy. Pengadilan menilai perbuatan Ang sebagai penghilangan nyawa yang tidak direncanakan. Keputusan itu diambil karena Ang dianggap melakukan tindakan itu akibat luapan emosi sesaat yang berujung pada tragedi fatal. Atas perbuatannya, hakim yang menangani kasus ini, yaitu Hakim Tai Yong Hwang, menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada Ang So Hun selama 12 tahun 6 bulan penjara. Vonis tersebut tergolong lebih ringan karena pengadilan tidak menemukan adanya unsur perencanaan dalam tindakannya si Ang. Jika terbukti sebagai penghilangan nyawa yang direncanakan, Ang ini berpotensi menghadapi hukuman yang jauh lebih berat, bahkan hingga hukuman metong. Nah, begitulah akhir dari kasus penghilangan nyawa seorang perempuan di Singapura yang dihilangkan nyawanya oleh teman seapartemen sekaligus mantannya sendiri karena emosi. Dari kasus ini kita belajar, kedekatan bukan berarti tanpa batas. Saat seseorang sedang rapuh, membantu bukan berarti menuruti, tapi memastikan dia mendapat pertolongan yang tepat. Karena satu emosi sesaat, satu kebohongan bisa merusak banyak kehidupan. Jadi jujurlah, kendalikan diri, dan jangan pernah menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Nah, kalau kalian ada di posisinya Ang, apa nih yang akan kalian lakukan saat teman sendiri meminta dibantu untuk bunuh diri? Menurut kalian, tindakan Ang ini murni karena emosi sesaat atau sebenarnya ada motif lain di baliknya cuy? Melihat hubungan mereka yang rumit, dari teman jadi pacar, lalu tinggal bersama, apakah mungkin ada sesuatu yang sudah lama dipendam? Menurut kalian nih, ini soal emosi, kesalahan, atau ada kebenaran lain sih yang belum terungkap gitu? Dan soal hukumannya, apakah 12 tahun 6 bulan penjara itu sudah adil? Atau justru terlalu ringan sih cuy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya.